Rifana Ginting dengan NIM 223314 2013 dengan mata kuliah Paduan Suara yang diampu oleh Bapak Dr. Lamhot Basani Sihombing. Oke, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang periodisasi dan karakter musikal paduan suara pada zaman barok. Oke, kita masuk ke materi yang pertama tentang periodisasi musik barok. Zaman barok dibagi menjadi beberapa fase berdasarkan perkembangan, gaya, dan teknik musik. Fase awal sekitar tahun 1600 sampai 1650 ditandai dengan penggunaan melodi, di mana melodi tunggal menjadi fokus utama, seringkali didukung oleh akord sederhana. Pada fase ini, pemain seperti Claudio Monteverdi mulai mengeksplorasi hubungan antara teks dan musik, menciptakan karya-karya yang menekankan emosi. Fase tengah kisaran tahun 1660 sampai 1700 melihat munculnya bentuk-bentuk baru seperti oratorio dan kantata. Paduan suara mulai mendapatkan peran yang lebih signifikan dalam karya-karya ini dengan penekanan pada harmoni dan kontras vokal. Fase akhir di sekitaran tahun 1700 sampai 1750 ditandai dengan dominasi Johann Sebastian Bach dan Georg Friedrich Händel. Keduanya membawa paduan suara ke tingkat baru melalui penggunaan struktur formal yang lebih rumit, termaksud fugue dan variasi tema. Karya-karya mereka tidak hanya menunjukkan keterampilan teknik, tetapi juga ke dalam emosional yang mendalam. Oke, kita masuk ke materi yang kedua tentang karakter musikal paduan suara pada zaman barok. Karakter musikal paduan suara pada zaman barok sangat dipengaruhi oleh konteks sosial dan religius. Paduan suara seringkali digunakan dalam konteks gereja dan upacara keagamaan. Oleh karena itu, banyak karya paduan suara dari periode ini memiliki sifat spiritual dan reflektif. Komposer menggunakan teknik kontras dinamis antara bagian vokal untuk menciptakan efek dramatis. Misalnya, penggunaan forte dan piano secara bergantian untuk tekanan teks tertentu. Salah satu ciri khas dari paduan suara pada zaman barok adalah menggunakan ornamentasi vokal. Para penyanyi seringkali diberi kebebasan untuk menambahkan hiasan melodi sesuai dengan interpretasi mereka sendiri. Ini memberikan nuansa personalisis dalam penampilan musik paduan suara. Contoh karya paduan suara pada zaman barok. Missa Brevis adalah sebuah misa yang ditulis oleh pemain Italia yang bernama Giovanni Battista Pugliese sekitar tahun 1730-an. Karya ini terdiri dari beberapa bagian, termaksud Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, dan Agnus Dei. Misa ini dikenal karena melodi yang indah dan harmonis, yang kaya mencerminkan ciri musik barok yang penuh ornamentasi dan ekspresi. Salah satu ciri khas dari Missa Brevis adalah penggunaan paduan suara ganda atau dua choir, di mana dua kelompok penyanyi menyampaikan bagian-bagian berbeda secara bersamaan. Contoh lain dari karya paduan suara pada zaman barok adalah Dixit Dominus, sebuah karya oratorio oleh Georg Friedrich Händel yang ditulis pada tahun 1707. Karya ini terdiri dari 10 bagian dan ditujukan untuk paduan suara besar serta orkestra. Dixit Dominus menampilkan gaya barok yang dramatis dengan ritme yang energik dan melodi yang bersemangat.
masuk ke materi berikutnya tentang komposer pada zaman barok. Pada zaman barok yang berlangsung antara tahun 1600 hingga 1750, musik paduan suara mengalami perkembangan yang signifikan. Salah satu karakteristik utama dari musik barok adalah penggunaan teknik polifoni, di mana dua atau lebih melodi independen disusun secara bersamaan. Ini menciptakan tekstur yang kaya dan kompleks dalam komposisi paduan suara. Komposer pada masa ini seringkali menulis untuk paduan suara dengan memperhatikan keseimbangan antara melodi dan harmonis, serta menekankan ekspresi emosional. Komposer yang pertama ada Claudio Monteverdi. Salah satu komposer paling terkenal di periode ini adalah Claudio Monteverdi. Dia dikenal sebagai pelopor dalam pengembangan opera dan juga berkontribusi besar terhadap paduan suara. Karya-karya Monteverdi seperti Vespro della Beta Vergine di tahun 1610 menunjukkan kemampuannya untuk menggabungkan elemen-elemen religius dengan inovasi musikal yang baru. Komposer yang kedua ada Georg Friedrich. Georg Friedrich Händel juga merupakan salah satu komposer penting pada era barok yang menghasilkan banyak karya paduan suara, terutama dalam konteks oratorio. Karya terkenal seperti Messias memanfaatkan kekuatan paduan suara untuk menyampaikan pesan religius dengan cara yang sangat dramatis dan mengesankan. Dalam oratorio ini, Händel menggunakan kombinasi antara solis dan paduan suara untuk menciptakan momen-momen emosional yang mendalam. Komposer-komposer pada zaman barok memainkan peran penting dalam pengembangan teknik penulisan musik paduan suara, menciptakan karya-karya yang tidak hanya indah secara musikal, tetapi juga kaya akan makna emosional dan spiritual. Mereka mengeksplorisasi berbagai bentuk vokal dan harmoni dengan cara baru yang masih berpengaruh hingga saat ini. Penampilan paduan suara pada zaman barok. Pada zaman barok yang berlangsung antara tahun 1600 hingga 1750, paduan suara memainkan peran penting dalam perkembangan musik. Penampilan paduan suara pada era ini sangat dipengaruhi oleh karakteristik musik barok yang kaya akan ornamen dan tekstur polifonik. Dalam menjelaskan penampilan paduan suara pada zaman barok, kita perlu mempertimbangkan beberapa aspek kunci, struktur musik, komposisi, teknik vokal, serta konteks sosial dan budaya. Struktur musik dan komposisi pada paduan suara musik di zaman barok seringkali ditandai dengan penggunaan bentuk-bentuk musik tertentu, seperti motet atau oratorio. Motet adalah karya vokal yang biasanya terdiri dari beberapa bagian dengan teks religius, sementara oratorio adalah bentuk dramatis yang lebih panjang dan seringkali menceritakan kisah-kisah dari Alkitab. Teknik vokal dalam penampilan paduan suara pada zaman barok, teknik vokal sangat penting. Penyanyi diharapkan memiliki kemampuan untuk berimprovisasi serta menginterpretasikan ornamentasi dalam melodi. Teknik ini memerlukan pelatihan yang intensif agar penyanyi dapat mengekspresikan emosi dan dengan tepat sesuai dengan karakter musik barok yang cenderung mengekspresikan satu emosi dominan. Konteks sosial dan budaya paduan suara pada zaman barok juga tidak terlepas dari konteks sosial dan budaya saat ini. Musik seringkali digunakan dalam konteks gereja sebagai bagian dari liturgi atau upacara keagamaan. Oleh karena itu,
banyak komposisi ditulis untuk memperkuat pesan religius dan memberikan pengalaman spiritual kepada pendengar. Oke, kita sampai kepada kesimpulan secara keseluruhan. Periodisasi dan karakter musikal paduan suara pada zaman barok menunjukkan evolusi yang signifikan dalam teknik komposisi serta fungsi sosial musik itu sendiri. Dari eksperimen awal hingga pencapaian monumental di akhir periode, paduan suara telah berkembang menjadi salah satu bentuk seni musik paling kompleks dan ekspresif. Melalui pemahaman mendalam tentang konteks, sejarah, dan karakteristik musikal ini, kita dapat menghargai warisan budaya yang ditinggalkan oleh para musisi besar zaman barok. Oke teman-teman, sekian dari materi saya tentang periodisasi paduan suara pada zaman barok. Thank you for watching.